برضا إله وبشفاعة رسول الله وإلى حضرة بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة مؤلف تفسير الإبريز ومشايخه وتلاميذه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Masih tetap surat An-Nahl, masuk ayat ke 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminah. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'amillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Wa doroba dari kata bahasanya memukul, tapi di sini diartikan masalan. Wa dorobalan gawe contoh, wa dorobalan gawe sapa Allah matalan ing tepo tulodo atau contoh qaryatan ing dadi desa kanat kang ana apa qaryah ana iku aminatan santosa selamat mutmainnatan tur kang anteng selamat aman ya'tiha kang nekani ing qaryah apa rizquha rezekine qaryah rogodan hale jembar mingkuli makanan saing saben-saben panggonan. Tiba-tiba fakafarat mongko kufur sapa qaryah ingkar sapa qaryah bi an'amillahi kelawan pira-pira nikmat ya Allah fa'adaqaha mongko ngicipake utawa ngrasakake ing qaryah sapa Allah libasal ju'i ing panganggo kang luwe wal khaufi lan wedi bima sebab barang kanu kang ana sapa qaryah ahli qaryah penduduk qaryah tadi ana iku yasnaun padha agawe goroh kabeh walaqad ja'ahum lan yakti teman-teman teko ing ahli Mekah utawa ahli Qaryah tadi sapa rasul utusan Allah minhum saking penduduk Mekah atau Qaryah fakadzabuhu monggo ngorake sapa ahli Qaryah ing rasul fa akhadahum monggo natrapake utawa ngalap utawa ngrasakake ing qaryah ahli qaryah apa al adzabu siksa wa hum halatawi ahli Mekah atau ahli qaryah iku zalimun padha zalim kabeh. Fakulu monggo padha mangano sira kabeh mimma sanging barang razaqakum kang paring rezeki sira kang paring rezeki ing sira kabeh sapa Allah halalan kelawan halal thayyiban tur kang bagus
washkuru lan syukura sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku iyahu ing Allah ana iku ta'budun nyembah sira kabeh innama harrama angin pastine ngaromake alaikum ing atase sira kabeh ngaromake innama harrama aing pastine ngaromake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh almaitata ing bangkai batang wadamalan gede walahmal khinziri lan celeng iya celeng tuh walahmal khinziri lan daginge celenge babi wa malan barang uhilla kang den sembelih apa ma li ghairillahi kelawan liyane Allah apa bima paman itura paman mongko sabane wong iku itura terpaksa ego pamanitura terpaksa sapa man ghairu baghin hale ora mampang ora nglewati ora kelewatan wala adin dan ora melampaui batas fa innallaha monggo sedune Allah iku ghafurun zat kang akeh pangapurane rahim tur kang agung welas asih wala taqulu lan aja padha ngucap sira kabeh lima maring barang tasifu kang nyifati ing ma apa alsinatukum pira-pira lisane sira kabeh al-kadiba ing goro hadza utawi iki ma iku halalun halal wa hadza utawi iki ma iku haramun haram litaftaru krana gawe sira kabeh gawe goro Allah ing atase Allah al-kadiba ing goro innal ladina satune wong akeh yaftaruna kang boro gawe goro sapa alladzina Allah ing atase Allah al-kadiba tegese gawe goro iku la yuflihun ora padha slamet kabeh ora padha bejo kabeh artine cilaka mataun iku keduwe mataun iku lilladzina kadzabu mataun utawi kapena qalilun kang sithik walahum lan iku keduwe alladzina yaftaruna adabun utawi siksa alim kang banget larane wa 'alal ladzina lan ing atase wong akeh kang oleh pituduh salah wa 'alal ladzina ing atase wong akeh kang agama Yahudi ngaramake ingsun ma ing barang qososna kang nyeritakake ingsun Allah alaika ing atase sira min qablu saking sadurunge iki ayat wa ma dzalamnahum lan orang ningoyo ingsun ing aladina orang Yahudi walakin kanu tetapi ne ana sapa aladina hadu anfusaum ing awak dhewe ne aladina hadu iku yadzlimun zalim kabeh summa inna rabbaka nulis sedune pangeran sira lilladzina maring wong akeh amilu kang bodo agawe sapa alladzina as-su'a ing Allah bijahalatin kelawan orang ngerti karena bodoh summa tabu nuli taubat sapa alladzina min ba'di dzalika sawi mengkono-mengkono bijahalah wa aslahu lan agawe bagus sapa alladzina inna rabbaka setune pangeran sira min ba'diha saing sause taubat iku la ghafurun yakti akeh pangapurane rahim tur kang akeh welas asih wallahu a'lam bishawab sadaqallahu alazim. Apa saja aku membasyirum manazir
Jamaah rahimakumullah. Nah, ini ada suatu kampung yang dulunya beriman, yang dulunya baik-baik. Nah, pas ini kemarin di berita TV One juga sama di India. Jamaah rahimakumullah, di India itu sudah hilang corona. Ya, di India, tetapi ada tetapinya, jangan alhamdulillah dulu. Corona di India itu sudah hilang karena sudah disebut katanya new normal. Tiba-tiba karena olah mereka tidak mau mematuhi dengan prokes, tidak mau pakai masker kalau keluar rumah, dan tidak mau cuci tangan, kemudian tidak mau meninggalkan kerumunan yang tidak ada gunanya. Di situ digambarkan kerumunan beragama, yakni agamanya orang apa itu? Kalau mandi di Sungai Gangga, orang Hindu atau Buddha? Hindu ya. Orang Hindu, dia kalau mandi di Sungai Gangga itu ibaratnya mandi taubat, gitu. Kalau sudah mandi dosa dia hilang. Itu menurut orang Hindu. Nah, terus ternyata benar, wah di situ tak mau jaga jarak. Kemudian mandi di sungai, tentunya banyak orang. Sekarang satu hari itu mati lebih dari 1000. Setiap hari mati lebih dari 1000, subhanallah. Sampai-sampai bangkai itu tidak ada yang menguburkan, taruh di depan rumah, saking bingungnya karena mengabaikan apa tadi? Prokes, tidak mau jaga jarak, tidak mau apa tadi? Cuci tangan, tidak mau pakai masker. Lah ini yang paling bahaya. Indonesia diperkirakan seperti itu. Sekarang ini Riau tertinggi COVID-nya. Maka hati-hati, jangan sok hebat. Allah sudah bilang kan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka yang suci. Maka dianjurkan cuci tangan, pulang dari kerja, pulang dari manalah, cuci tangan dulu. Gitulah. Keluar dari rumah agak jarak jauh, pakailah masker. Kalau di rumah ke masjid ya nggak masalah. Usahakan kalau bisa pakailah. Itu keluar ke pasar tidak pakai masker, ke supermarket tidak pakai masker. Nah ini yang bahaya. Makanya berkirakan Indonesia akan terjadi ini di mana itu di asrama haji Siak udah nggak muat. Setiap hari 20 orang masuk. Nah ini pas contohnya ayat yang diberikan oleh Allah tadi, wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ada suatu kampung yang aman, tenang, damai, rezekinya tak terkira, datang dari mana-mana, tetapi dia ingkar janji. Fakafarat bi an'umillah. Tuh kita ini suruh cuci tangan, itu sebagai tanda bukti kita syukur kepada Allah. Kita suruh pakai masker. Ini diartikan beberapa macam. Jangan dicemeh. Satu hal, sebagai sopan santun kalau menghadap di antara kita bercakap-cakap, ya kan? Itu nih muncrat toh. Pernah enggak? Ya kan? Maka ditutupi supaya itu nih enggak
muncrat. Lah muncrat, yang muncrat ketepatan dia punya COVID, nempel lah di mulut, di bibirmu. Kita nggak tahu, langsung jadi menular. Ini contoh hal. Bisa diartikan yang lain, tutup mulut. Artinya apa? Jagalah bicara yang kotor, jangan berbicara yang kotor. Tinggalkanlah bicara yang kotor. Apalagi pada bulan puasa. Bisa diartikan bermacam-macam. Bahasa lain, jangan ceplang ceplung. Koyok kodok ngorek teot blung. Blung teot. Teot blung. Sauni-uni dia. Alah, COVID di orang ini. Sombong kan? Ya, tiba-tiba kena lah kau. Tahu rasa? Jangan. Itu artinya sombong. Mekah Madinah aja kena, yang pusatnya agama Islam, tempat kelahirannya Rasulullah dan makam Rasulullah. Itu suatu ujian bagi kita. Maka jangan sombong. Artinya apa di sini? Pagi hari adalah mensyukuri nikmat. Nikmat yang ada ini kita syukuri. Kalau ada sakit, syukurilah. Jagalah baik-baik. Mensyukuri tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak, tapi menjalankan perintah Allah, berusaha meninggalkan larangannya, dan mematuhi aturan-aturan yang ada di kanan kiri kita, di depan belakang kita. Artinya aturan-aturan di dunia yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam kita ikuti. Suruh pakai masker, apa itu bertentangan dengan Islam? Enggak, ikutilah itu perintah dari pemerintah, juga menjaga dari kesehatan. Coba kalian jalan-jalan ngabuburit, banyak naik Honda, nggak pakai masker, ya sampai rumah bibirnya penuh debu. Coba pakai masker, sehat, ya kena debu. Itu pergi dodos, pakailah masker. Ya siang hari, kenapa? Biar gak merokok. Ya kalau tutup mulutnya kan ada yang rokok. Berarti kan menunjukkan bahwa kita suruh puasa. Kalau malam hari boleh buka lah masker karena di rumah. Ya, kalau keluar rumah ya pakai lagi maskernya. Ini contoh. Jadi mensyukuri tidak hanya terima kasih ya Tuhan. Nah, wah ini mana? Ini aturan bukan aturan Islam. Jangan mengira bukan aturan Islam. Prokes itu juga aturan Islam. Ya, mensyukuri itu tidak hanya yang agama Islam saja. Secara lahiriah, secara dianalisa, semuanya itu sesuai dengan aturan Islam. Pemerintah membuat peraturan sudah sama dengan ajaran Islam. Wakil presidennya juga orang NU. Mana mungkin tidak akan beraturan Islam? Mengatakan bid'ah, pakai masker bid'ah. Alah, subhanallahiladzim. Enak aja. Mana tidak ada penyakit corona? Mana untal coronanya? Kalau mati sendiri baru rasa. Jangan ya, jangan sombong. Tidak boleh, nggak boleh. Tidak diperbolehkan menyombongkan diri. Ya, jadi mensyukuri itu ya semuanya aturan agama kita laksanakan, aturan dunia juga kita laksanakan. Tentunya aturan-aturan dunia yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kita yakin bahwa aturan-aturan negara itu sudah disusun oleh para muslim dan tidak mungkin akan bertentangan dengan ajaran Islam. Ya gitu ya. Untuk ayo kita jaga, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita sudah new normal, tiba-tiba seenaknya sendiri. Nah, makanya puasa salah satu di antara usaha untuk menghilangkan penyakit, khususnya penyakit kita lambung, penyakit kita penyakit apa lagi perut yang lain. Ya, itu salah satu di antaranya.
menghilangkan. Kita berusaha pada bulan-bulan Ramadan ini berdoa, ya Allah, coronanya segera hilang jauh sana gitu. Kita berdoa, usahakan lahiriah ya tadi, mulutnya berdoa, jaga yang baik, berdoa kepada Allah supaya corona hilang, juga berusaha dengan secara lahiriah pakai masker, kalau keluar rumah ke pasar pakai masker, ke Pepsi pakai masker, ke apa namanya itu, apa namanya, Alfamart, apalagi Indomat, apalagi Akbarmat, apalagi Rahmamat, apalagi pakailah masker, jaga jarak, apalagi orang yang tidak kenal, hati-hati ya. Bukan kita nggak mau berjabatan tangan, kalau dia berkeringat kita berkeringat, wah nular. Ini nggak boleh jabatan tangan, bukan nggak boleh, cukup aja assalamualaikum Pak, udah tegur sama udah baik. Kita jaga jarak, bukan sok-sok. Olah sok suci, kecuali kalau udah kenal, ya nggak apa-apa lah jabatan tangan. Udah kenal kan, masa nggak jabatan tangan? Kalau belum kenal, assalamualaikum, waalaikumsalam, dah jangan deket-deket. Bisa jadi ya bawa virus, bahaya. Kok takut? Bukan takut, waspada, berhati-hati. Bukan takut, semuanya itu kehendak Allah, betul. Kehendak Allah, kalau nggak diusahakan mana bisa. Allah itu berkehendak, Allah itu maha kuasa, tapi manusia berusaha. Contohnya, saya ulang kembali, itu mau berbuka loh, di depan kamu ada semangka, baca doa aja lah, tanganmu jangan berusaha, bisa loncat mau semangkanya ke mulutmu. Nggak bisa, baca doa kami sampai 1 juta, bisa loncat itu semangka ke mulutmu? Nggak bisa. Tangan kita berusaha untuk menegakkan sama juga. Ini apalagi penyakit yang nggak kelihatan. Yang namanya COVID ini nggak kelihatan, semuanya dokter belum bisa menemukan. Kita juga berusaha, bukan takut, berusaha, berhati-hati. Ya, inilah masya Allah. Makanya itulah ya Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan abaikan protokol kesehatan ini, jangan diabaikan. Tetap kita usahakan, ya, usahakan cuci tangan, jaga jarak, apalagi pakai masker. Enggak apa satu M4 tuh apa tuh? Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, atau lagi apa? Itu baru 3. Kerumunan, iya kerumunan. Itulah 4 itu, berhati-hati kerumunan. Ya kerumunan kalau kita sudah kenal nggak apa-apa. Satu asrama anak-anak santri udah jelas. Itu nggak datang itulah. Makanya kalau ada itu Kang Irfan Fauzi jaga, itu kalau orang tuanya datang hati-hati ya. Tapi nggak apa-apa ya, orang tua lingkungan Bunga Raya ini aman aja lah. Orang tuanya kalau dari Jawa yang ngeri-ngeri sedap. Orang tuanya dari Medan yang ngeri-ngeri sedap. Orang tuanya dari Bunga Raya aja nggak apa-apa lah ya lah. Datang ini Kang Wafid itu orang Medan Bu. Ya orang Medan, kau datang dari sana bawa sini bawa COVID nanti ya. Jangan sampai dibawa ke sini ya. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikatakan malapetaka, dikatakan namanya musibah, dikatakan namanya ujian. Itu secara hakikatnya adalah karena keingkaran seseorang, keingkaran para umatnya. Tadi fakafarat bi an'umillah, fakafarat mongko kufur bi an'umillah kelawan beberapa nikmat Allah. Ini karena keingkaran seorang, keingkaran penduduk, keingkaran manusia kepada nikmat Allah yang telah diberikan,
akibatnya akan kepada diri kita sendiri yang namanya zalim. Ya apa? Ya jelas. Sudah ada kunci-kunci yang tertentu. Makan yang halal, halalan thayyibah. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah washkuru. Loh, ada 2, ada 3. Makan yang halal, makan yang bergizi, dan bersyukur. 3 inilah kalau kita mau mematuhi, mengikuti aturan agama, aman. Makan makanan yang tidak halal, apalagi kurang bergizi, lebih-lebih tidak mau bersyukur, hancurlah kampung kita, hancurlah perut kita. Ya, yang bensin diisi minyak tanah, jalan tak? Honda kamu itu isinya minyak apa? Minyak pertalite, apa lagi? Pertama, apa lagi? Premium. Isi aja solar. Jalan tak? Jalan tak? Paling jalan ya setengah menit. Muni setengah menit. Isi dengan apa namanya minyak tanah. Jalan tak? Jalan. Palingnya berapa? Setengah jam. Oh, Bapak pernah mencoba dulu punya diesel. Diesel dulu kan belum ada listrik, belum ada PLN. Oh, solar mahal 7.000. Apa namanya? Apa itu minyak tanah cuma 5.000. Selisihnya kan 2.000. Kata orang minyak tanah campur dengan oli kotor. Bapak coba. Bunyi. Wah, hebat malah. Cepat pengapiannya. Tapi nggak lama. Mesinnya panas. Meledak lah. Saya ketawa, subhanallah. Ya ini tahu aturan tapi melanggar. Bapak ini ngerti hukum tapi malah melanggar. Iya. Nggak mau solar, isinya solar, isi minyak. Bisa, memang bisa. Tapi ya gitu. Begitu juga perut kita isinya apa? Nasi. Kau isi batu. Mati tidak? Kau makan tuh pasir, mati tidak? Mati tidak? Matilah. Ya, kau campurlah dengan nasi, kau makan biar cepat kenyang. Ya, ingat itu. Dari dulu pernah. Masih belum ada listrik, belum ada apa. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah pernah itu. Kalau Senin kan pasaran. Malam itu mau menjual ayam. Jadi malam itu dedeknya dicampur dengan pasir. Dikasih makan sama ayam. Ayamnya mau. Biar apa? Biar apot jadi deh. Subhanallahiladzim. Tega betul ya. Ayam dikasih makan, dedek campur pasir. Astagfirullahaladzim. Perut kita diisi nasi dengan pasir, mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Iya, kalau dipaksa bisa. Paling kemampuannya ya 2 jam langsung potong belilit-belilit. Nah, jadilah sakit. Nah, inilah karena apa? Tidak sesuai dengan aturan. Nah, makanya bersyukur itu mengikuti aturan yang sudah ditentukan, aturan atau undang-undang agama maupun undang-undang negara atau undang-undang dunia, aturan agama maupun aturan dunia. Kita ikuti semuanya, pasti kita akan selamat. Ya, gitu ya. Bapak Ibu kaum muslimin wa muslimat, khususnya jamaah syukur rahimakumullah. Jadi pagi hari ini adalah bersyukur. Bersyukur pertama, berbuat sesuai dengan aturan yang ada. Berbuatlah sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang paling kunci. Ya kalau kaki itu di bawah, ya jalanlah, berjalan kaki. Jangan kaki itu di atas. Kamu kalau berjalan di atas gimana? Namanya merangkak, apa nggak capek? Capek ya, maka ikutilah. Bersyukur itu melaksanakan aturan yang sudah ditentukan dan kita taati.
berbuat sesuai dengan aturan dunia maupun aturan agama, kita ikuti. Gitu. Yang kedua, kalau dalam hal-hal kesehatan badan, ya makanlah makanan yang sudah disediakan sesuai dengan makanan kita, halalan thayyibah, enak dan bergizi, dah jelas. Kemudian disyukuri, artinya berterima kasih kepada Allah, artinya berdoa. Yang paling akhir saya menghimbau jamaah khususnya dan umumnya para bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar suara kami, ayo kita jaga kesehatan kita, terutama protokol kesehatan. Kalau keluar rumah hendaklah pakai masker. Ingat-ingat, pulang dari pergi jauh atau pulang pergi dari mana saja, sebelum menyentuh apa-apa di dalam rumah hendaklah cuci tangan, ya. Yang ketiga, apa tadi? Jaga jarak. Yang keempat, tinggalkan kerumunan. Kerumun kalau yang sudah kenal, yang tidak kenal berhati-hati supaya kita bisa memutuskan COVID-19. Kenapa sangat rawan ini? Nanti lebaran tidak bisa lebaran lagi, gara-gara kita nggak mau mematuhi protokol kesehatan COVID. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan kita semuanya, dan COVID atau corona atau virus-virus yang lain khususnya di kampung kita, negeri Asia, umumnya di negara Indonesia, segera hilang dari tempat kita ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada hikmah sebenarnya, tentu ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.